Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPK saat ini sedang mengusut kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret dalam kasus korupsi yang saat ini sedang diperiksa oleh KPK. KPK pun telah melakukan penggeledahan di rumah dinas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Jalan Widya Chandra 5, Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023 lalu yang berlangsung hingga Jumat 29 September 2023. Dan dari pemeriksaan di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo, KPK membawa barang bukti berupa dokumen, kemudian uang tunai puluhan miliar rupiah, serta ada juga senjata api. Untuk kasus senjata api ini, KPK telah menyerahkan kepada Polda Metro Jaya untuk diselidiki terkait legalitas senjata api yang dimiliki oleh Syahrul Yassin Limpo. Kemudian KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan pada Jumat 29 September 2023, dan dari penggeledahan di kantor Kementerian Pertanian, KPK membawa sejumlah barang bukti dari dokumen dan juga alat-alat elektronik yang akan diperiksa terkait dengan kasus dugaan korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian. Sampai saat ini KPK belum mengumumkan terkait detail perkara yang sedang diselidiki maupun tersangka-tersangka yang telah ditetapkan. Pengamat politik dan Direktur Eksekutif dari Aljabar Strategi, Bang Arifi Caniago. Kita akan ngomonginnya dari sisi politiknya, Bang. Ya, bukan hukumnya ya. Bukan hukumnya, dari sisi politiknya. Karena kalau misalnya kita pretelin lagi, jadi Menteri Syahrul Yassin Limpo ini adalah menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Ya. Di Nasdem saat ini sisa 2 yang ada di jajaran menteri dari Pak Jokowi ya, Tribuners ya. Dan Bang, kalau misalnya kita sedikit mundur, ini deket banget Bang jaraknya. Dari Menteri Nasdem juga yang ditangkap oleh KPK ada mantan Menkominfo Johnny G. Plate, tapi ini udah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan korupsi menara BTS Bakti Kominfo. Ini kan jaraknya deket banget Bang, seakan-akan menteri-menteri Nasdem lagi dikulitin gitu Bang. Ini kalau menurut Abang gimana Bang pendapatnya dari sisi politik Bang? Kalau kita membaca dari segi politik itu kan sah-sah saja ya. Artinya kalau kita kaji secara hukum itu kan kajiannya berbeda. Yang terpenting kan ketika dalam data hukumnya memang didapatkan bukti, itu memang ada buktinya. Tapi secara politik tentu ini juga akan merugikan bagi Nasdem ya. Artinya duka Nasdem Pak Johnny Plate belum selesai, datang duka baru untuk bahwa ada masalah yang akan terkait dengan Nasdem, dan juga akan digiring secara opini kepada capres Nasdem. Ini kan nggak bisa dipungkiri karena memang ini juga akan terkait bagaimana persepsi publik. Ini soal persepsi publik ya. Artinya kalau dalam politik adalah ketika misalnya ada yang kita sebagai tersangka, tentu terbentuk persepsi publik. Apakah dia dianggap sebagai partai yang identik dengan melahirkan tanda kutip, atau bagaimana juga akan digiring bahwa akan mengganggu solidaritas pencapresan Amin dan juga Anies Muhaimin. Nah, itu maksudnya. Oke, jadi ini udah jadinya tercipta persepsi itu ya Bang ya. Tapi kalau misalnya soal yang diincar menteri-menteri dari Nasdem gimana nih Bang? Soalnya kan kita udah tahu ya dari karir politiknya, dari riwayat politik terakhir-terakhir ini kan istilah katanya ada yang membangkang gitu ya Bang. Dan kita juga tahu pilihan dari Nasdem saat ini untuk mengusung Anies Baswedan dan juga Caimin yang berbeda banget. Ini udah jadi oposisi nih sama Pak Jokowi sekarang Bang. Iya. Apakah dengan tersangkanya 2 menteri Nasdem ini bentuk dari tidak lurusnya Nasdem kepada Pak Jokowi? Dan asumsi ini mungkin bisa muncul ke publik kan. Kita kan juga nggak bisa membenarkan karena kita kan juga tidak ada kompetitor dari istana kan. Tetapi hal-hal ini kan juga kita lihat sebagai wacana dan juga nasib politik yang sah saja. Karena yang seperti yang saya katakan di awal, ketika misal tidak ditemukan bukti dan itu tersangka, itu mungkin ada polemik yang memang diperdebatkan. Tapi hari ini kan isu yang berkembang ini semua orang bisa melihat ditemukan uang dan lainnya. Artinya mungkin semua orang kan di politik ya, orang yang tersangka itu ada 2 pilihan. Yang pertama memang dia memang lagi sial, yang kedua memang dia memang lagi ngerjain. Jadi politik semuanya punya ruang untuk digiring ke wacana apa. Apakah wacana untuk merusak pribadi dia atau lembaga yang mengusung dia gitu. Cara politik. Tapi kalau misalnya untuk KPK-nya sendiri Bang, karena ini udah pasti udah mau masuk tahun politik, ada isu ini penggeledahan terjadi kepada menteri dan identik banget sama partai gitu ya Bang ya. Itu gimana Bang untuk dari sisi Abang untuk KPK-nya sendiri? Politisasi banget nih seakan-akan Bang penangkapannya. Pemeriksaannya ya. Dan saya secara prosedur hukum saya nggak tahu ya. Artinya juga ada berapa isu apakah di kejaksaan ya. Pak Mahfud yang bilang bahwa menghentikan
menghentikan beberapa pemeriksaan dengan bakal calon capres karena dianggap akan menggiring kepada isu politisasi, dan itu akan dilanjutkan pasca Pilpres. Tapi tentu kalau kita melihat apakah kerja KPK independen, tentu KPK punya perhitungan sendiri ya. Misalnya ketika memang dia punya peluang untuk tersangka atau mungkin OTT atau bagaimana, dan tentu dalam konteks hukum tidak bisa kita nilai akan melakukan sebuah politisasi. Tetapi kalau kita melihat lahirnya para komisioner KPK itu bagian dalam konsensus di DPR, ibaratnya kan tidak ada yang suci ya. Bahkan mungkin orang yang mungkin di ulama atau mungkin gak ada yang suci. Ibaratnya tentu dengan ruang ini mungkin kita bisa kita lihat dengan adanya Dewan Pengawas KPK yang melihat apakah memang kasus ini murni atau tidak. Karena kan kita nggak bisa memastikan bahwa ini kasus murni atau tidak. Tapi hari ini ada Dewan Pengawas KPK. Maka ruang ini yang mungkin kita harapkan, apakah nanti Dewan Pengawas KPK juga akan memberikan pernyataan bahwa ini bukan politisasi atau tidak. Sebaiknya harus turut melibatkan Dewas KPK ya Bang ya dalam memastikan tidak ada politisasi. Kemarin sih dari Jubir KPK Ali Fikri menegaskan ini tuh nggak ada politisasinya ya Bang ya. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan akhir-akhir ini, ya kita pasti bisa mengarah ke arah sana persepsi kita. Nah selanjutnya nih Bang, mau nanya terkait pendapat Abang, analisis Abang soal isu kriminalisasi. Ada politisasi sekarang ke arah kriminalisasi dari situasi saat ini Bang. Apakah ini juga menguntungkan Bang untuk posisi Nasdem saat ini, Anies dan Amin, atau gimana Bang? Kalau misalnya dalam konteks politik ya, dan persepsi publik tentang orang yang melakukan korupsi memang negatif ya dulu kan. Artinya publik tidak akan melakukan konfirmasi apakah dia dipolitisasi, kriminalisasi, atau memang dia memang pelaku dari korupsi itu. Yang terpenting kelompok masyarakat menengah bawah atau semuanya nggak akan ada ruang konfirmasi apakah ini benar atau tidak. Yang jelas ini juga akan merugikan dari Partai Nasdem, terutama koalisi perubahan dari Anies Caimin ini. Karena memang isu ini juga akan lebih gampang dimainkan oleh pihak lawan, apakah timnya Prabowo atau timnya Ganjar, bahwa ternyata partai pengusungnya Anies Caimin terlibat dalam kasus korupsi. Dan ini juga wanti-wanti nih untuk Partai Nasdem, akan ada ruang untuk politisasi ini. Yang kedua juga kasus yang terkait dengan Caimin kan juga udah mulai muncul juga kan di media. Artinya ruang-ruang ini juga akan mengganggu apakah kita akan melihat ketika misalnya Caimin kena atau yang lain yang kena, ini juga akan mengganggu solidaritas maupun ruang-ruang pendaftaran pencapresan yang hampir pendek di Oktober ini. Kait dua poros nih Bang, kalau misalnya isu sekarang juga ada isu nanti capresnya cuma ada 2 nih Bang. Maksudnya Prabowo Ganjar gitu. Ini gimana nih Bang kalau misalnya kayak gini terus kan otomatis cara ini kan Nasdem adalah pengusung pertama dari Anies Baswedan ya Bang. Kalau misalnya kena isu-isu mulu kan nanti takutnya elektabilitas dari Pak Anies turun. Bisa aja mungkin gitu Bang, Nasdem narik atau PKB-nya yang kabur. Jadi peluang kabur itu yang mungkin yang paling besar itu mungkin PKB ya. PKB ya, mungkin PKB ya. Saya bukan menggiring narasi soal hukum ke Caimin ya, tapi paling enggaknya kan PKB kan masih punya ruang-ruang yang tersendiri untuk pelanjut Caimin kan. Artinya kalau Nasdem kan memang powerful yang dimiliki oleh Pak Surya Paloh. Artinya ketika memang dinamika soal sangka ini mengganggu dari beberapa kader Nasdem, tidak terlalu bersiko bagi Nasdem meninggalkan Anies, karena memang bagi Nasdem kan dia kan pertama mendukung Anies. Tapi bagi Caimin tentu ketika misalnya ada konsekuensi yang lebih logis, misalnya memang partainya akan terganggu untuk terpilih lagi di 2024, atau mungkin ini akan dibuka, ini ada ruang-ruang yang akan mengganggu PKB, tentu pilihan-pilihannya juga akan meninggalkan koalisi. Karena ruang-ruang ini kan ibaratnya ada hukum dan politik kan ibaratnya saling kunci-mengunci nih Mbak. Kunci-menguncinya bukan di ruang terbuka tapi ruang tertutup. Kalau kita di kunci mengunci ruang tertutup, kita nggak tahu yang mana yang mau kita lepaskan. Artinya pilihan ini adalah ketika dia tersandra secara hukum, pilihannya mana? Apakah dia akan melepaskan ini atau dia akan bekerja keras untuk berjuang tapi dengan risiko partainya akan terganggu. Istilahnya kalau misalnya di sosial media kabur. Itu masih ada, kita masih punya waktu gitu. Dan penting itu ini juga menjadi tantangan dari iman politiknya PKB nih. Karena selain itu yang mungkin yang nggak paling berisiko itu mungkin PKS. Karena dia nggak punya cawapres kan. Kan cawapres kan PKB sama Nasdem. Artinya apakah misalnya ternyata PKS nggak diuntungkan secara mungkin elektoral, mungkin Anies akan terganggu juga. Mungkin ada nggak penawaran dari Prabowo untuk PKS? Kalau ke Ganjar mungkin terlalu jauh kan untuk PKS. Tapi ada penawaran lain nggak? Tapi ini juga akan kita lihat juga iman politiknya PKS. Apakah dia akan tergoda dengan situasi ini atau tidak? Karena ini juga akan dalam waktu yang pendek ini ada ruang-ruang yang misalnya akan kejadian dalam 2 minggu ke depan yang juga akan mengganggu banyak iman politik, baik itu timnya Prabowo, tim Anies maupun tim Ganjar. Ya, jadi sekarang mainannya kita nih Bang iman politik ya Bang. Ya, udah jelang dikit lagi pendaftaran iman politik. Kalau misalnya PKS kan karena dia emang lagi nggak ada dukungan siapa-siapa nih Bang saat ini. Nah, tapi kalau misalnya Caimin mau pergi atau mau bersandar mencari pelabuhan baru, siapa Bang rekomendasinya dari Abang Bang? Dan kalau saya melihat Caimin masih punya ruang besar ke Prabowo atau ke Ganjar. Karena memang Caimin ini kan politisi yang susah diduga. Kalau misalnya rahasia Tuhan yang tidak bisa ditebak kan awal kan 2. Pertama jodoh, yang kedua kematian, yang ketiga momen Iskandar. Dan kenapa
kenapa ketika dia bermanuver dari Prabowo ke Anies pun di luar dugaan para pengamat kan. Artinya ini juga ada potensi juga ketika Caimin juga bermanuver, apakah dia akan ke Prabowo atau ke Ganjar. Tapi ini juga kita akan lihat bagaimana daya tahan politik Caimin. Kita tidak akan mendahului rencana politiknya Caimin, tapi kita membaca dengan berbagai kasus yang akan menimpa Nasdem atau PKS menjelang pendaftaran. Ini kita akan menguji apakah PKB dan Nasdem bertahan dengan apapun yang terjadi, atau dia mengambil pilihan lain tidak mencalonkan, atau mungkin akan bergabung dengan dua poros tadi. LBK dong Bang, kalau misalnya balik lagi ke Prabowo. Ya, daripada kan persyaratan di pemilu kan wajib mengusung capres, karena partai akan kena pelanggaran ketika nggak mengusung capres. Apakah dia akan mengusung Prabowo atau Ganjar? Tetapi sampai hari ini saya masih lihat bahwa doa dan juga keteguhan hati Anies Caimin masih kuat. Tapi saya nggak tahu 2 minggu depan ya. Dan ketika 2 minggu depan terjadi sebuah agenda-agenda yang akan merusak rencana tersebut, ini juga akan punya peluang besar untuk merusak iman politiknya Anies Caimin ini maupun Nasdem dan PKB. Nah, kalau misalnya kita ngomongin lagi Bang, terkait dengan posisi Nasdem dengan adanya menteri yang saat ini lagi diperiksa oleh KPK, kita nggak tahu ya Bang ya, ini akan diumuminkah jadi tersangka atau tidak. Nah, kita masih menunggu dari KPK, ke konferensi pers dari KPK. Tapi kalau misalnya sampai terjadi dan sampai terbukti dan sampai KPK menyatakan kalau misalnya Bapak Syahrul Yassin Limpo ditetapkan sebagai tersangka, berarti sisa satu Bang nanti dari Nasdem yang ada di jajaran kementerian menterinya Pak Jokowi, yaitu ada Ibu Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya. Nah, kalau menurut Abang sendiri terkait dengan langkah yang dilakukan oleh Nasdem, Bapak Surya Paloh lebih tepatnya Bang sebagai pemimpin dari Partai Nasdem tuh apa Bang? Tinggal satu menteri ditarik atau Pak Jokowi yang harus memberikan keputusan? Memang harus Pak Jokowi sih yang memberikan keputusan. Rekomendasinya gimana Bang? Ini menarik poin ini. Kalau kita melihat soal kasusnya Joni Plate tersangka kan, kok digantikannya bukan kader Nasdem, tapi digantikan ke Pak Budi Ari. Ini adalah peringatan untuk Nasdem bahwa bentuk tidak lurusnya Nasdem kepada Pak Jokowi dihilangkan satu kursi menterinya. Dan kita akan membaca ke depan, misalnya kita nggak mendahului KPK ya, bahwa ketika memang ada penggantian dari Pak Yassin dengan figur menteri yang baru, ketika misalnya Pak Jokowi memilih bukan kader Nasdem, ini peringatan kedua untuk Nasdem. Artinya ada tinggal satu untuk Nasdem di pemerintahan Jokowi. Pilihan Nasdem itu hanya satu. Apakah dia ingin dalam waktu 8 bulan kurang, bukan 8 bulan ya, 5 bulan kurang menjelang pemilu ini, apakah masih ngotot untuk mempertahankan satu menteri, atau jelas mengibarkan bendera perang bahwa dia akan oposisi utuh untuk melawan pemerintahan Jokowi. Karena ini juga akan ada sisi menguntungkannya. Buat apa mempertahankan satu menteri, tapi secara logistik juga nggak akan menguntungkan banyak untuk ke partai. Mending Nasdem mengambil garis lurus untuk membangun garis oposisi, sehingga terjadi perbedaan narasi yang dibangun oleh Jokowi dan juga Pak Surya Paloh. Ini akan juga karena pemilihnya terbelah nih. Ada masyarakat yang memang pro dengan pemerintahan Jokowi, ada masyarakat yang kontra dengan pemerintahan Jokowi. Artinya bagaimana Nasdem memanfaatkan sikap oposisi masyarakat untuk dengan jelasnya sikap Nasdem di pemerintahan Jokowi. DPT pemilu presiden atau legislatif di Jawa Barat hari ini dari jumlah 35,7 juta ada sekitar 20 juta, yaitu di usia 17 sampai 41 tahun. Dan ini cukup potensial, dan kita kenal adalah yang disebut generasi milenial atau Gen Z ya. Nah, inilah salah satu dimensi kekhususan secara nasional di pemilu presiden maupun legislatif tahun 2024. Nah, kami dari relawan sedang bagaimana kita memberikan apresiasi kepada mereka. Nah, di tengah-tengah kegalauan dan tentu kami sedang mencari solusi, tiba-tiba muncul ada satu kreativitas yang cukup bagi kami mengejutkan, yaitu, dan saya sangat memberikan apresiasi karena itu judulnya menarik, yaitu sebuah lagu spontan yang digagas atau dipersembahkan oleh anak-anak muda ya, kaum milenial itu, dan mereka berprofesi bukan hanya sebagai musisi, tentu punya latar belakang seperti itu, tapi juga dia adalah seorang kreatif di bidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasul, ya. Pak, sehat. Kang Alden ini. Kita ngobrol-ngobrol berarti nih Pak. Ya, asik. sore hari gini Kang Alden, saya sengaja mencari Kang Alden sebab loh kok tiba-tiba main musik lalu apa kasih judulnya Ini presidenku. Ini Pak. presidenku, lalu coba gimana tuh lagunya tuh? Ya. Ada pilihan ini, ada pilihan itu. Aku pilih ini. Ini tuh ini ya. Iya betul. Sensasi, tapi yang ini asli. Pasti pilih ini. Dari rakyat kecil, jelas pilih ini.
Hai rakyat besar, pasti pilih ini. Ganjar pilihanku. Ganjar presidenku. Oh ye, oh ye, oh ye. Ganjar paling oke. Oh ye, oh ye, oh ye. Presiden yang kece. Pilih Ganjar presidennya. Ye, insya Allah Pak Ganjar jadi presiden Indonesia 2024. Yes. Yes. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.